Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim Yawma yuhma 'alaiha fin nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, semua kita ingin sukses beribadah. Semua kita ingin masuk surga. Tetapi ketika harga tebusan surga itu tidak ringan, tidak mudah, tidak murah, dan kita tidak sesuai harapan dan tindakan kita. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 amal yang mesti disukseskan. Amal yang pertama, sidang jemaah, sukses ibadah hati, amal hati. Apa saja ibadah hati, sidang jemaah yang dirahmati Allah? Yaitu yang pertama, sukses perkara rukun iman. Sukses perkara rukun iman yang 6, betul-betul menjadi keyakinan, menjadi keteguhan, menjadi jiwa yang terpatri pada diri kita. Ini yang pertama yang mesti kita pahami. Sukses ibadah hati itu yang pertamanya sukses rukun iman. Rukun iman itulah rukun keyakinan, bukan kepercayaan. Jangan lagi diterjemahkan rukun iman dengan kepercayaan, tapi mesti diterjemahkan dengan keyakinan. Karena kepercayaan kadang-kadang hanya sesuai data, penglihatan mata, pendengaran telinga, dan dipahami oleh otak. Itu baru tingkat kepercayaan real yang tidak bisa dibantah. Tetapi apabila data otak, penglihatan, pendengaran mengkristal jadi keyakinan, itulah iman. Maka rukun iman itu perkara hati, perkara keyakinan yang sempurna dari hati kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, wahyu, nabi, akhirat, dan takdir. Itu mesti menjadi keyakinan yang teguh di hati kita. Keyakinan terhadap akhirat akan membuat kita tidak mau main-main hidup di dunia ini. Keyakinan tentang alam kubur, alam barzakh, kebangkitan pada mahsyar, mizan, pertanggungjawaban, sidang Allah, tentang neraka dan surga, membuat kita hidup akan hati-hati. Tidak akan berani yang berkuasa berbuat zalim, yang kaya angkuh dan kikir, karena rukun iman terhadap akhirat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini ibadah hati. Ini yang mesti dimantapkan di hati kita, rukun iman. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah Anda sukses dengan rukun iman, Anda cari ilmunya, Anda pahami sesempurna mungkin, Anda resapi, dan Anda mantapkan, ditamkin di hati kita, ditasbit di hati kita, maka hati kita akan kokoh,
Ma'rifatullahnya mantap. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika bicara rukun iman terhadap Al-Quran, terhadap wahyu, maka Anda benar-benar meyakini Al-Quran sebagai landasan akidah, sebagai syariah yang wajib dilaksanakan, sehingga Anda tidak sekuler, tidak sosialis, tidak marxis, dan Anda seorang ahli tauhid. Anda berakidah dengan benar, berlandaskan Al-Quran. Anda yakini kandungan Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Maka langkah Anda akan terjaga sesuai dengan keyakinan Anda. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah rukun iman. Di antaranya beriman dengan Al-Quran. Anda mengaku beriman dengan Quran, tapi Anda sekuler. Urusan negara tidak boleh campur tangan urusan agama. Naudzubillah. Anda masih berpaham sekuler, neo Mu'tazilah, sosialis dan lain-lain. Naudzubillah. Ternyata masih bermasalah rukun iman di hati Anda. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah sukses rukun iman mantap di hati Anda dengan seluruh konsekuensinya, maka mantapkan yang kedua, ibadah hati yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, yaitu bersihkan jiwa Anda dari amradil qulub, dari penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, ria, ujub, takabur, sombong. Setidaknya ada 10 penyakit hati. Amarah, dendam, dan lain-lain. Hubus sum'ah, dan lain-lain sidang jemaah yang dirahmati Allah. Buang itu, bersihkan hati Anda. Kenapa? Karena Allah menerima orang yang menghadapnya dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Bersihkan. Allah menerima kehadiran orang yang menghadap kepadanya dengan hati yang bersih. Tidak ada penyakit hati, dendam, dengki, segala macam. Bersihkan. Karena semua penyakit itu hanya merugikan orangnya, tidak merugikan musuhnya. Maka dia rugi sendiri. Bersihkan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Anda benci pada seseorang, Anda dengki pada seseorang, yang menjauh dari Anda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjauh dari Anda Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersihkan. Ini ibadah hati yang kedua. Ibadah hati yang ketiga, hati yang berzikir kepada Allah. Hati yang laut dan melaut dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat zikir subhanallah, dengan kalimat syukur alhamdulillah, dengan kalimat istighfar astaghfirullah. Lanjutkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Hati yang tenang dengan bacaan Quran, hati yang tenang dengan zikir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bukankah zikir itu tatmainul qulub, menenangkan hati? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersihkan hati dari penyakit, kemudian sibukkan hati berzikir kepada Allah. Itulah 3 perkara ibadah hati yang mesti kita lakukan, yang mesti kita jaga, yang mesti mudawamah sampai akhir hayat kita, dan husnul khatimah hati kita ketika kita menghadapi kematian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibadah kedua yang mesti disukseskan, ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah, salat, puasa dan lain-lain yang melibatkan anggota badan. Maka hamba Allah
bersihkan badan Anda. Yang pertama sidang jemaah tadi tazkiyatul qulub, mungkin kemudian tazkiyatun nafs. Hamba Allah yang dirahmati Allah, bersihkan diri Anda dari yang haram, dari makanan haram. Karena makanan haram dalam hadis Imam At-Tirmizi menghalangi diterimanya solat Anda selama 40 hari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersihkan dulu secara zahir. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, lakukan ibadahnya dengan ilmu yang matang, dengan ilmu yang sempurna, penyelenggaraan yang sempurna. Hamba Allah, kita kadang-kadang berwudu bersama di tempat wudu. Sebagian orang masih ada yang ketika berwudu tidak basah sikunya, tidak basah kedua mata kakinya, padahal di usia sudah tua. Na'udzubillah. Itu rukun wudu, itu termasuk bagian wajib dari wudu. Jika itu tidak terpenuhi rukun wudu, wajib wudu, wudu tidak sah, maka sholat juga tidak sah. Maka sidang jemaah, usia kita ini usia sudah wajib cari pengajian, usia wajib ikut pengajian, cari jadwal pengajian, tuntut ilmunya, fikih sholatnya, fikih ibadah, matangkan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jangan diurus agama ini dengan sisa waktu, taubat dengan sisa umur, kemudian ibadah dengan sisa waktu dan sisa tenaga. Kemudian Anda minta berharap masuk surga. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, mustahil. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka carilah ilmunya, mantapkan ibadah Anda mulai dari pemahaman dan ilmunya dan pelaksanaannya. Semoga Anda sukses. Jangan sampai kayak yang seperti yang dikatakan Rasulullah, di antara kalian ada yang sholat 40 tahun tapi tidak satu sholat pun diterima. Hadis Imam Ahmad. Di antara kalian ada yang sholat 60 tahun tapi tidak satu sholat pun diterima. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena sholatnya mematuk. Sidang jemaah, ini riwayat Imam Ahmad. Jangan lagi Anda baca Al-Fatihahnya terburu-buru, sholat ekspres. Naudzubillah, summa naudzubillah. Perbaiki sholat kita sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ibadah ketiga, sukses ibadah pertama, sukses ibadah kedua, ibadah hati, badaniah, ada yang sulit, kedengarannya mudah, ibadah harta. Sidang jemaah, ternyata yang sering jadi penyesalan, gagal ibadah harta. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan engkau tangguhkan ajalku sedikit saja, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Minta mati dilambatkan untuk sedekah. Semasa sehat enggan bersedekah. Mayoritas umat Islam kalau bersedekah cari uang yang paling kecil, bukan uang yang paling besar. Bagaimana Anda sukses ibadah harta kalau masih cari uang yang paling kecil, bukan cari uang yang paling besar? Ini sidang jemaah rahmat Allah, ini penyakit. Jujur pada diri Anda, ini penyakit. Rokok Anda sebulan 1 juta lebih. Kalaupun Anda setiap Jumat berimpak 100.000, itu pun langka. Baru 400.000. Belum bisa mengimbangi rokok Anda. Belum bisa mengimbangi rokok Anda. Ini kegagalan yang sangat gawat. Bagaimana nanti Anda di persidangan Allah? Hamba Allah yang dirahmati Allah. Maka dikatakan dalam ayat tadi, kebanyakan orang menyesal, tidak siap mati, minta ditangguhkan untuk bersedekah.
Ini ada pintu sedekah, masjid sedang membangun. Apa salahnya Anda kirim 1 juta? Infak Anda sengaja, Anda usahakan. Bukan cari uang kecil. Anda merasa bertanggung jawab. Itu pintu surga Anda. Sehingga Anda tidak menyesal. Tolong lambatkan. Laula akhartani ila ajalim qarib. Andaikan kau lambatkan ya Allah ajalku sedikit saja. Saya yakin tidak ada yang tidak sanggup 1 juta. Simpan terus uangnya. Maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yakniduna adh-dhahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, harta kekayaannya disimpan di rekeningnya. Ada 10 juta, tidak ditariknya 1 juta untuk infaknya. Wala yanfiqunaha fi sabilillah. Dan dia tidak menginfakkan di jalan Allah. Ada juga infaknya, cuman uang recehan yang ada di kantongnya. Begitu dia berdoa masuk surga. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih sedang menanti. Penyimpan harta, penyimpan aset, Anda sedang ditunggu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Anda punya rumah 5, 3, 2, jadikan satunya musola. Fabasyirhum, atau jual, tukarkan, gulingkan kepada masjid yang sedang membangun. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Sidang jemaah, yauma yuhma 'alaiha finnari jahannam. Di hari itu nanti digosok dengan setrika di neraka jahanam. Fatukwa, maka disetrika biha jibahuhum, yaitu jidatnya, mukanya disetrika. Masuk jahanam, disetrika wajahnya. Wajunubuhum, lambungnya, perutnya, rusuknya, lambung dan rusuknya, junubuhum. Terus wazuhuruhum, punggungnya disetrika. Hadza ma kanaztum, ini yang kalian simpan-simpan, kata Allah. Ini yang kau simpan-simpan selama ini di rekeningmu, di asetmu. Dan engkau tidak seimbang rezeki yang kau terima dengan infakmu. Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kau simpan untuk dirimu, seolah-olah engkau ini bertuhan pada hartamu. Fadhuku, rasakanlah olehmu, ma kuntum taknidun, harta-harta akibat harta yang kalian simpan ini. Sidang jemaah, maka sukseskan zakat Anda, infak dan sedekah Anda, karena 3 ibadah ini mesti sukses supaya kita semua sukses masuk surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang telah mensucikan dirinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Kita telah sucikan diri kita di Ramadan,
Jangan ulangi perbuatan tercela setelah Ramadan.